Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi amin ya rabbal alamin. Maka mari kita sama-sama membahas lagi kitab Minhajul Abidin, melanjutkan bahasan kemarin. An Qatadah dari Sayyidina Qatadah. Annahu qala, sungguhnya Qatadah berkata, maktubun, telah ditulis fitoroti di dalam kitab Taurat. Ya bena Adam, wahai anak Adam, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, manam esu syita, dan silakan tidur sekira-kira engkau kehendaki. Jadi kalau sudah bertakwa sudah senang gitu, silakan saja tidur gitu, kira-kira gitulah. Takwa dulu, kalau takwa sudah berarti yang lainnya sudah bebas gitu. Tinggal istirahat tidur gitu kira-kira. Tapi untuk menuju takwa itu yang repot ya, berat. Wa balagoni an Amir bin Abdul Qais, dan telah nyampe kepadaku hadis daripada Amir bin Abdul Qais, annahu baka inda mautihi, sesungguhnya Amir bin Abdul Qais telah menangis ketika mautnya, ketika mau meninggalnya. Wa kana yusolli kulla yaumin wa lailatin ala faraqatin. Padahal karena dia terbukti bahwa dia sholat setiap hari setiap malam itu berapa rakaat? 1000 rakaat. Luar biasa. Tapi tetap beliau itu menangis ketika mau meninggalnya. Suma ya'wi ila firasy, kemudian dia datang kepada kasurnya, pembaringannya. Kayak kuru. Lalu dia berkata bagi dirinya, ya ma'wa kulli syarin, wahai tempat setiap segala keburukan. Wallahi, demi Allah, maradituka lillahi, aku enggak ridho terhadap engkau wahai nafsuku, lillahi karena Allah, tarfata ain, sekejap mata pun. Wa baka yauman, dan beliau menangis pada hari. Tapi itu padahal dia itu sudah sholat 1000 rakaat setiap malam, setiap malam, tapi tetap mencerta dirinya, mencerta nafsunya. Karena dia merasa nafsunya selalu mengajak kepada keburukan. Sehingga dia nggak ridho terhadap nafsunya ketika nafsunya selalu mengajak pada keburukan. Nah itu perilaku ulama dulu ya. Orang-orang yang sudah luar biasa bisa menjaga dirinya. Itu pun juga masih merasa banyak kekurangan sehingga menangis. Kalau kita, wah kita banyak lupanya. Wakirahu, maka dikatakan kepadanya, ditanya kepadanya, mayubkika, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Syekh? Allah berkata, Syekh Allah Ta'ala akan firman Allah Ta'ala, innama yataqallahu minal-muttaqin, dan hanya saja Allah menerima daripada orang-orang bertakwa. Nah itu yang menyebabkan dia menangis. Dia merasa belum bertakwa, sehingga khawatir bahwa amal dia itu nggak diterima oleh Allah. Walaupun sehari semalam dia melakukan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Summa ta'amal, nuqatan ukhra, kemudian renungkanlah akan manfaat yang lain. Wahia, dan manfaat lain, aslun, dan usul ialah pokok dari beberapa pokok. Wahia madzikra, dan pokok dari beberapa pokok itu, atau nuqatan ukhra, madzikra ialah sesuatu yang telah disebutkan, anak ba'dhu salihin, sesungguhnya sebagian orang soleh, qala, telah berkata li ba'di asyaihi, apa sebagian guru-gurunya, ausini, wasiatkanlah kepadaku. Qala, berkata guru-gurunya, usika biwasiatillahi rabbil alamin, aku berwasiat kepada engkau dengan wasiat Allah rabbil alamin, lil awalin, kepada orang-orang terdahulu, wal akhirin, dan orang kemudian. Allah Ta'ala, oleh firman Allah Ta'ala,
Wala qad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum attaqullaha. Dan sungguh Allah telah mewasiatkan, dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang yang dikasih kitab min qablikum, kaum sebelum engkau, wa iyyakum, dan kamu sekalian, an ittaqullaha, ialah bahwa bertakwa kepada Allah. Itu nasihat. Ittaqullaha, bertakwa kepada Allah. Itu nasihat mulai dari orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang kemudian. Qultu ana, aku berkata, kata Imam Ghazali, Alaihissallahu ta'ala a'lamu bisolahil abdi. Bukankah Allah itu mengetahui dengan kebaikan seorang hamba min kulli ahadin, dari setiap seseorang. Aulaisa huwa ansahulahu warhamu wa arafu min kulli ahadin. Atau bukankah Allah itu yang maha baik, bahwa baik kepada seseorang, warahmu, dan yang lebih kasih sayang, warafu, dan lebih kasih sayang, min kulli ahadin, dari segala sesuatu, dari seseorang. Walau kanat fil alami khoslatun min hiya aslahul abdi. Dan jikalau ada sesuatu di alam, khoslatun, ada sesuatu perkara, hiya, yang suatu perkara itu, aslahu, itu lebih soleh, lebih baik dari abdi, bagi hamba, wajma, dan lebih menghimpun baik kebaikan, wa'azamu, dan lebih agung lil ajri, bagi pahalanya, wajalu, dan lebih besar fil ubudiyati, di dalam ibadah, wa'azamu fil qadri, dan lebih besar kadarnya, wa'ala bil hali, dan lebih utama di saat itu, pada setiap keadaan, manzahu bil ma'ali, dan lebih menyelamatkan untuk masa akan datang, min hadhi khosati, daripada perkara ini, yaitu takwa, alatihya takwa, yaitu adalah takwa, lakana Allah ta'ala amara biha ibadahu, saya Allah akan memerintahkan, kan Allah akan memerintahkan biha, dengan suatu perkara, ibadahu, kepada hambanya, wa'oso, dan memberikan maksiat. Jadi kalau ada perkara yang lebih agung, lebih besar pahalanya selain daripada takwa, maka Allah akan memerintahkan kepada perkara itu. Ternyata nggak ada lagi kawasohu, orang-orang yang terkhusus bidzalika, dengan perkara itu. Jadi kalau memang ada perkara yang lebih besar daripada takwa, pasti Allah akan memberikan nasihat dengan yang perkara itu. Ternyata tidak, berarti yang paling besar, yang paling agung di antara yang lain adalah takwa. Likamali hikmatihi, karena sempurna hikmahnya Allah, wasi'ati rahmatihi, dan luas rahmatnya Allah. Pasti Allah akan mewasiatkan perkara itu yang lebih baik dari takwa kalau ada. Kata Allah tidak, berarti yang paling baik di antara yang lain adalah takwa. Sehingga Allah memerintahkan kepada orang-orang terdahulu dan orang yang kemudian dengan takwa. Karena itu yang paling baik, yang paling besar, yang paling agung. Falamma awsa bi hadhihi khoslatin wahidati, maka tatkala Allah telah mewasiatkan dengan perkara satu yang satu ini yaitu takwa, wa jamal awalin wa akhirin, dan Allah himpunkan orang terdahulu dan orang kemudian, min ibadihi, dari hamba Allah, fi dalika, di dalam demikian itu takwa. Jadi pokok dari takwa adalah takwa. Waqtasara alaih, dan Allah akan meringkaskan alaih atas takwa. Alim tak, mengetahui annaha, sunnah takwa, al-ghayatu, ialah puncak, la mutazawaza anha, yang tidak ada yang bisa melewati anha daripada takwa. Puncak dari semua itu adalah takwa. Tidak ada sesuatu yang bisa melewati takwa. Wala muqtasiro dunaha, dan tidak ada yang lebih ringkas dunaha selain takwa. Wa annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, qad jama'a kulla nushin, sungguh telah menghimpunkan segala nasihat, wadalatin, dan setiap dalil, wa isyariin, dan setiap petunjuk, wa tanbihin, dan setiap peringatan, wa tadbirin,
wa ta'dibin dan setiap adab-adaban, wa ta'limin dan setiap pengajaran, wa tahdzibin dan setiap peringatan yang keras. Fi hadzal wasiyatil wayati hanya di dalam wasiat sang satu ini. Kama yaliku sebagaimana layak hikmatihi dan hikmahnya Allah, wa rahmatihi dan rahmatnya Allah. Wa alimta dan engkau mengetahui anna hadhihi wasata sesungguhnya perkara ini atihya takwa yang itu adalah takwa ya jami'atu li khairi dunya wal akhirah. Ialah takwa bisa menghimpun bagi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Al-kafiyatu yang bisa mencukupi di jami'il muhimmati bagi setiap hal yang penting. Wal mubalighatu yang bisa menyampaikan ila a'la darajati kepada derajat-derajat yang puncak. Ini ubadi dalam ibadah. Wa qad asana man qala dan sungguh telah benar orang yang berkata, ala ingatlah, innama taqwa sesungguhnya ketakwaan ya izzu wal karmu ialah kemuliaan dan karunia. Izzu wa karmu ialah kehormatan dan kemuliaan. Wa hubbuka lidunya sedangkan cintamu kepada dunia wa dzullu ialah sebuah kehinaan wal adamu dan akan ada dan ketiadaan, akan hilang, akan binasa. Walaisa ala abdin taqiin dan tidak ada atas hamba yang bertakwa naqisatun. Itu naqisatun itu kekurangan. Idza sah takwa, apabila sah takwanya. Wa in haka au jahama, dan sekalipun dia itu tukang jahit atau tukang berbekam. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang tidak ada kekurangan, ya, jika benar takwa dan mulia serta penuh kehormatan. Dengan catatan dia benar takwanya, walaupun dia seorang tukang jahit atau seorang tukang membekam, tukang pantek. Wahada aslun la mazid alaihi. Ini adalah pokok. Tidak ada yang lebih alaihi atas yang pokok ini. Wafihi dan pada ini kifayatun. Itu sebuah kecukupan. Liman absara nuro bagi orang yang bisa melihat akan cahaya. Wahtada dan orang yang bisa mengambil petunjuk. Wa amila bidzalika dan orang yang beramal bidzalika dengan takwa. Astagna dan mencukupkan diri dengan takwa. Wallahu dan bermula Allah waliyul hidayah itu pemilik hidayah, wa taufiq dan taufik bifadlihi dengan karunia Allah. Pen qulta maka jikalau engkau berkata laqad azuma qadru hadhihi khaslah sungguh besar sekali kadar perkara ini, itu takwa. Wajala mawquha dan agung meresapnya ketakwaan. Washtaddat dan keras al-hajatu keperluan illa ma'rifatih pada mengetahui takwa. Sangat keras, sangat butuh sekali kepada mengetahui tentang takwa. Falabudalaan maka mesti sekarang min tafsirha daripada memperincikannya tentang takwa. Nanti Imam Ghazali sekarang mau memperinci takwa apa sih supaya kita bisa meresapkan dan bisa mengamalkan. Fa'lam maka ketahui olehmu anal amro sesungguhnya perkara kadalika seperti itulah perkara itu penting sekali perkara tentang takwa karena besar kadarnya dan bisa meresapnya dalam hati dan sangat butuhnya kita terhadap takwa. Maka mesti kita menguraikan apa itu takwa. Fahaqalaha
ayajilla qaduha, maka mestilah bagi takwa bahwa besar padannya. Wa yazamu talabuha, dan wajib mencarinya takwa. Wa tamassa hajatu ilaiha, dan menyentuh keburuan kepada takwa. Wa ila ma'rifatiha, dan kepada mengetahuinya tentang takwa. Walakinaka, dan tetapnya engkau ta'lamu, engkau mengetahui anna kulla khatirin, punya setiap perkara yang besar, wa kabirin, dan sebab yang besar, yuhtaju, dibutuhkan, fi iztilabihi ila talabi kasih, dalam bi iztilabihi, di dalam melaksanakan ila talabi khasirin, kepada pencarian yang besar, yang banyak. Wa ta'abin kabirin, dan capai yang besar. Wa himatin, dan cita-cita yang tinggi, aliatin, yang tinggi. Wa juhdin syadidin, dan kesungguhan yang sangat. Nah, kalau kita ingin mencari sesuatu yang besar, maka butuh juga pengorbanan yang besar. Butuh capek yang sangat capek, mengerahkan capaian, dan mengerahkan cita yang tinggi, dan mengerahkan kesungguhan. Faidan, maka jika demikian, kama anna hadhihi khoslatun alimatun, sebagaimana sesungguhnya perkara ini perkara yang besar, kabiratun yang agung, fal mujahadatu fi talabiha, maka kesungguhan mujahadah di dalam menuntutnya ketakwaan, wal qiyamu bihi haqqiha, dan menegakkan dengan haknya ketakwaan, wal ayanatu fi takhsiriha, dan meminta tolong di dalam menghasilkannya ketakwaan. Dan pula perlu fi'lun kabirun, perlu pekerjaan yang besar. Wa asyanu adimun, dan keadaan yang sangat agung. Fa'ina makarima ala hasabi makarihi. Maksudnya kemuliaan itu tergantung kepada sebesar mana kita menanggung ketidakenakan, kesusahan. Jadi makanya kan sekarang ada namanya tuh pelatihan manfaat diri ya. Orang-orang pengusaha besar itu supaya anaknya bisa menjalankan usaha itu biasanya dikirimkan anak itu untuk menjalani pelatihan yang menempa dirinya, gitu. Jangan militer malah. Supaya dia merasakan kesusahan. Nah, sehingga dia bisa merasakan kesusahan, nanti dia akan mendapatkan kesuksesan. Gitu. Karena orang-orang yang ditempa dengan kenikmatan, keenakan, itu adalah sukses nanti. Nah, ini juga sama. Fa'ina makarima ala hasabil makarihi. Sebenarnya kemuliaan itu tergantung seberapa banyak dia menanggung kesusahan. Wa inal ladzati, dan sesungguhnya kelezatan, ala hasabil mu'nati, itu tergantung mu'nat, biaya. Wallahu ta'ala yaqulu, ya Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Maksudnya orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, di jalan kami, lanahdiyanahum, sungguh kami akan memberikan jalan kepada mereka, subulana, akan jalan-jalan kami. Wa inna Allaha, dan Allah Ta'ala la ma'al muhsinin, itu bersama orang yang berbuat kebaikan. Al-Anqabut ayat 69. Wa inna Allah Ta'ala, dan sungguhnya Allah Ta'ala, wa ra'ufur rahim, dialah yang maha pengasih, maha penyayang. Alladzi biyadihi taisiru kulli asir, yang di tangannya lah kemudahan setiap kesusahan. Kemudahan setiap menempatkan kesusahan. Allah akan memudahkan setiap orang-orang yang mengalami kesusahan. Innama yusi yusron. Innama usi yusron. Pastami, maka dengarkanlah, watanabbeh, dan bangunlah, watapaham, dan pahamilah, jiddan, dengan sangat, bayana hadhihi khasati, akan penjelasan perkara ini, hatta ta'lamaha, sehingga engkau bisa memahami, mengetahui akan perkara yang satu ini, itu takwa. Summa tusyammir, kemudian fokuskanlah lil qiyam, untuk menegakkan biha, dengan ketakwaan.
Asta'in dan minta tolonglah billahi ta'ala kepada Allah Ta'ala. Hatta tamala bima ta'lamu sehingga engkau bisa beramal dengan apa yang engkau mengetahui tentang takwa. Fainasyan maksudnya keadaan kullahu seluruhnya fi dalika ada di dalam ketakwaan itu. Wallahu bermula Allah waliyul hidayah itu memiliki hidayah wa taufiqi dan taufik dibagi dengan karunia Allah. Nah itu penjelasan tentang tadi pembicaraan sebagian ya. Panakulu maka kami berkata a'lamu awalan i'lamnya awalan tauhilah olehmu awalan pertama anna taqwa sesungguhnya ketakwaan fi qouli syaikhina menurut perkataan guru kami rahimahullahu taala Allah merahmati kepada guru kami ia tanzihul qalbi ialah memusucikan hati andambin daripada dosa lam yasbik anka misluhu yang belum mengerjakan angka daripada engkau misuhu seumpamanya dosa itu. Jadi belum pernah melakukan dosa itu kita bersih hati daripada dosa yang belum pernah kita lakukan. Itu tentang takwa kata sebagian kata guru-guru Imam Ghazali. Hatta yaj'ala abdu sehingga menjadikan seorang hamba min quwatil azmi daripada kuatnya keteguhan kuatnya azam ya ala tarikha atau meninggalkan dosa. Wiqayatan sebagai pemeliharaan bainahu antara dia wa bain ma'asi dan antara kemaksiatan. Jadi dia bisa menjaga dirinya dengan kuat ya. Sehingga dia bisa meninggalkan kemaksiatan. Sehingga seolah ada penjaga gitu. Ada dinding antara kemaksiatan. Sehingga dia tidak mudah melakukan kemaksiatan. Wa hakadha ingatlah ini. Qala syekhuna berkata guru kami. Rahimahullahu taala Allah merahmati kepadanya. Wa dzalika dan penjelasannya itu penjelasan tentang takwa. Ana asal lafzul takwa dan sesungguhnya asalnya lafaz takwa bil ghoti menurut bahasa wa al waqwa ialah awaqwa di wawu dan wawu. Ya asal takwa itu awaqwa asalnya diwawi dengan wawu. Bahwa masdarul wiqayah ialah masdarnya wiqayah. Dikalu dikatakan di dalam ilmu tasrif ya. Waqayaqi wiqayatan waqwan. Waqayaqi wiqayatan waqwan wa huwa qawiyun wa dzaka qawiyun. Qawi takwa nanti itu di ilmu sorof itu. Oh ini baca lagi sorof ini. Faubilat ani wawi ta'un maka diganti dari wawu dengan ta. Ganti taknya wakwan diganti wawu pertamanya dengan ta jadi takwan. Waqayaqi wiqatan takwan. Kama huwa fil wuklan sebagaimana kata wakwan fil wuklan di dalam kata uklan. Watuklan dan kata tuklan. Sama. Asalnya wakala, wakuklan gitu. Wawunya diganti dengan tak dari tuklan. Wanihima dan seumpama daripada uklan dan uklan dan tuklan. Nah ini bagi yang ini harus dikaji lagi nih tentang sorof ini. Bakila dan dikatakan. Di kalau sorof sih tidak banyak ya bahasanya sedikit. Tidak yang mana. Takwa. Maka dikatakan dengan takwa. Gitu. Tadi diganti wawunya dengan ta jadi takwa. Faidan maka jika demikian lama hasrat wiqayatun bainal abdi wa bainal ma'asi tatkala telah hasil wiqayatun pemeliharaan antara hamba dan antara ma'asi kemaksiatan min kuwatil azmihi daripada kuat azamnya kuat cita-citanya kuat keteguhannya al-tarkiha atau meninggalkan kemaksiatan. Wa qati ini qalbihi dan menguatkan hatinya ala zalika atas meninggalkan kemaksiatan. Yusofu maka akan disifati
Hina idin ketika itu orang-orang yang menjaga dirinya ya, menjadi daripada kemaksiatan di anahu bahwa dengan senyuman dia mutakin itu dikatakan mutakin orang yang bertakwa. Yuqalu dzalika wa yuqalu lidzalika dan dikatakan lidzalika karena lidzalika tanzihi wa azmi wa tautini takwa. Dan dikatakan karena bersihnya hati dan azamnya hati dan meneguhkan hati untuk meninggalkan maksiatan takwa dengan kata takwa. Wa takwa fil Quran tutlaku ala sa'si asya. Nah, sedangkan takwa di Al-Quran itu dimutlakan atas 3 keadaan, 3 perkara. Nah, tadi kita bahasa ya. Bahasa sekarang takwa dari bahasa Al-Quran. Apa sih kandungan takwa di Al-Quran itu? Ada 3 keadaan, 3 perkara. Ahaduha salah satunya bi ma'nal khasyati wal hibati. Takwa di Al-Quran dimaknai dengan khasyah wal hibah. Takut dan hibah. Takut atau hibah itu takut karena ajri. Takutnya ajri maksudnya. Allah Ta'ala Allah berfirman, wa innani mana? Wa iya ya. Wa iya ya kataku. Dan kepadakulah kataku ini kalian itu bertakwa kepadaku. Takut kepadaku. Al-Baqarah ayat 11. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman juga, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan takutlah kalian akan suatu hari yang akan dikembalikan fihi pada hari itu ila Allah kepada Allah. Al-Baqarah ayat 281. Nah, itu pengertian takwa dengan arti takut. Di Al-Qur'annya seperti itu ayat tadi. Wasani dan pengertian takwa yang kedua di Al-Qur'an bi mana taati wal ibadati. Itu dengan mana taat dan ibadah. Allah Ta'ala Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar takwa. Artinya beribadahlah, taatlah kalian dengan sebenarnya taat. Ayat Imran ayat 102. Qala Ibnu Abbas berkata Ibnu Abbas memaknai atau menafsirkan ayat ini. Artinya Allah haqqa tuqatih, begitu. Taatlah kalian kepada Allah dengan sebenarnya taat. Ibnu Abbas mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih dengan arti Allah haqqa tuqatih. Jadi takwa di sini adalah taat menurut Ibnu Abbas. Maqala Mujahid dan berkata saya Mujahid, wa ayuta'a. Wa itu Allah ayuta'a untuk ditaati, fala yuqsa jangan dimaksiati, jangan didurhakai. Wa ayudkaro wa yunsa. Ya Allah agar diingat jangan dilupakan. Wa yashkara wa la yukfar. Dan agar Allah disyukuri tidak dikufuri nikmat. Tidak dikufuri Allah. Itu kata Mujahid. Wa salisu dan pengertian takwa yang ketiga di Al-Qur'an di mana tanzihil lil qalbi. Ialah dengan makna membersihkan bagi hati daripada dosa. Fadhihi maka pengertian ini yang ketiga ini tanzihun lil qalbi anid dzunub ya haqiqatu takwa, ialah hakikat takwa. Yang ketiga ini hakikat takwa. Dunal awal ini bukan yang 2 perkara tadi, 2 yang di atas tadi. Ala taro, apa engkau memperhatikan? Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala yaqulu Allah berfirman, wa ma yuti'allaha wa rasulahu yasha'allahu wa yataqhi faulaika humul faizun. Wa yasha'allahu wa yuti'allaha. Dan siapa yang takwa kepada Allah, wa yasha'allaha wa rasulahu dan para rasulnya, wa yasha'allaha dan takwa kepada Allah, wa yataqhi dan bertakwa kepada Allah, faulaika humul faizun, maka mereka orang yang beruntung. Nah, ini lihat di sini. Lihat di sini ada tiga keadaan yang di satu ayat. Taat juga ada di situ, taat juga ada. Nah, lalu Allah mengkhususkan takwa, berarti beda-beda tuh. Pengertian di sini. Takwa terpisah dengan taat dan khasyah. Nah, Zakaro menyebutkan Allah di Al-Qur'an di ayat ini taat akan ketaatan, wa khasyata dan akan ketakutan. Cuma zakar takwa kalau Allah menyebut takwa. Yang beda di sini. Ada taat, ada khusyuk, ada takwa. Makanya
kata Imam Ghazali, takwa yang ketiga, bagaimana yang ketiga itu ya yang hakikatnya, yang benar, yang hakikat takwa itu. Fa'alim tak, maka engkau mengetahui. Ana hakikat takwa, sesungguhnya hakikatnya takwa, makna siwa taat wa khasyah. Ya makna selain taat dan khasyah takut. Ya, dan itu hakikat takwa, tanzihul qalbi ialah membersihkan hati anil dunubi daripada dosa. Alama takanahu menurut apa yang telah kami sebutkan itu. Suma qalu, kemudian berkata ulama. Manazil takwa, bermula derajat takwa. Manazil kedudukan takwa, salah satu itu ada 3. Derajat takwa nih ya. Takwa ala syiriki, satu takwa menurut takwa daripada kesyirikan, menjaga diri daripada kesyirikan, satu derajat takwa pertama. Wa takwa anil bid'ati, kedua takwa menjadi daripada bid'ah, derajat kedua. Wa takwa anil ma'asil qa'iyati, dan derajat ketiga adalah takwa daripada maksiat parahnya. Wa qala Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala fi ayatin wahidatin. Dan Allah sungguh telah menyebutkan 3 tingkatan ini, 3 tingkatan takwa ini, Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan satu ayat saja. Wahya Allah Ta'ala ialah, dan satu ayat ini yang bisa menghimpun 3 derajat takwa ini, ya firman Allah Ta'ala. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun fima ta'imu idza ma taqaw wa amanu. Tidaklah atas orang-orang yang beriman dan orang beramal soleh itu dosa fima ta'imu pada apa yang telah dia makan. Idza ma taqaw, apabila dia bertakwa, wa amanu dan tak beriman. Wa 'amilus sholihati dan beramal soleh. Satu tuh. Takwa di sini. Lalu ada iman, ada amal soleh. Cuma takau wa aman, kemudian dia bertakwa dan beriman. Ya, takwa beriman, enggak ada wa solehnya enggak ada. Cuma takau wa asan, kemudian dia bertakwa dan berbuat baik. Nah, ada takau wa amanu wa soleh 1. Wa takau wa amanu 2. Cuma takau wa asanu 3. 3 takwa ya. 3 takwa yang beda-beda redaksinya. Nah, ini menghimpun tentang derajat takwa yang 3 tadi. 1 takwa daripada syirik, takwa daripada bid'ah, dan takwa daripada maksiat tariyah. Nah, 3 ini bisa menghimpun 3 derajat ini. Nah, lalu Imam Ghazali sekarang menjelaskan tentang penjelasan ayat ini. Takwa ula, takwa pertama, derajat pertama, takwa anisyrik, yaitu takwa daripada kesyirikan, wal iman, dan keimanan, fi muqalbatihi, di dalam berhadapannya dengan takwa daripada syirik. Bahwa tauhid adalah tauhid. Takwa dan iman yang berhadapan, bersanding dengan takwa di sini, ya, iman di sini adalah tauhid. Makanya takwa di sini adalah takwa anisyiriki. Karena Allah menyebutkan matakau wa amanu, takwa beriman. Takwa di sini menjaga, amanu beriman, tauhid. Sehingga di sini takwa di sini adalah takwa anisyiriki. 1. Wa tawasannya itu takwa yang kedua, ani bid'ah, tentang bid'ah. Jadi daripada bid'ah. Wal imanu alladzi dzikru amaha, dan keimanan yang disebut bersama takwa, ya, iqraru bi sunnati wa jamaah, ialah ikrarnya kita sunnah wa jamaah. Apa namanya? Kita bagi pegangan kita ya. Nah, iman dan takwa dan keimanan yang mengiringi dengan takwa di sini adalah ikrar tentang sunnah wa jamaah. Dan watakwa salih satu takwa yang ketiga, anima isyafarnya pada maksiat cabang, baik roro, dan tidak ada ikror di sini. Bihadhil manzilah, pada manzilah ini, pada kedudukan ini. Pako balaha misan, dan mengiringi tentang takwa yang ketiga ini dengan ihsan. Bahwa ta'atu wa istiqomah, ya taat dan istiqomah. Alih atas taat dan istiqomah. Lalu takwa yang ketiga adalah takwa dengan diiringi dengan ihsan. Ini lalu dikatakan bahwa ini adalah taat dan istiqomah. Fatakunu manzilatan mustaqimah, maka menepati ya takwa ketiga ini
tentang istiqomahnya taat. Wal ayatu jama'at dzikra manazilil saati, dan ayat yang menghimpunkan ayat ini menyebut tentang derajat yang 3 takwa tadi, takwa anisyirki, takwa anil takwa anil maksiati, manjatil iman, menempati tentang iman, itu tadi takwa syirki ya, syirki tentang iman. Wa manjilati sunnati, dan manjilah kedudukan derajat sunnah wal jamaah. Wa manjilati istiqamati, itu dan kedudukan istiqamah dalam taat. Wahada, dan ini maqalahul ulama'u fi baini ma'na taqwa. Dan ini di atas tadi ya sesuatu yang telah dijelaskan, dikatakan sesuatu ini oleh ulama-ulama pada penjelasan makna takwa. Nah, baru sekarang mau jadi berkata, misalnya, cari waktu ya, udah habis, ini jauh Bang. Qultu ana, aku berkata, kita. Bentar, Mang, masih panjang nggak ke bawahnya? Lumayan. Di sini ya, udah jam 6.21 ya, cukup ya. Iya. Besok lagi. Qultu ana, masih berapa menit lagi ke bawahnya? Sampai aja sampai hadis Rasulullah ya, okay. Sedikit aja. Ya. Qultu ana, aku berkata, wajadatu takwa, aku telah mendapatkan makna takwa bi makna ijtinabi hudul halal, dengan makna menjauhi halal yang berlebihan. Bahwa maruya fil khabari masyhuri, dan makna tentang menjauhi halal yang berlebihan itu ya, apa yang sudah diriwayatkan di dalam hadis yang masyhur. Nabi Muhammad SAW. Anak qala sallallahu berkata, innama sumiyal muttaqina muttaqin, hanya saja dinamai orang-orang bertakwa dan muttaqin ditarkihim, karena meninggalkannya mereka mala ba'sa bihi, sesuatu yang enggak apa-apa kalau dikerjakan. Yang dibilang apa itu? Hadron, karena takut, amma bihi ba'sun, apa-apa yang dengan sesuatu itu ba'sun ada apa-apanya. Nah gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa takwa min hudul halal, takwa menjauhi dari yang halal. Jadi ditarkihim, karena meninggalkan mereka sesuatu yang tidak apa-apa dikerjakan, karena takut akan terjadi daripada apa-apa yang kalau dikerjakan itu ada sesuatu. Hanya sih nggak apa-apa kalau dikerjakan juga, tapi karena kekhawatiran akan kalau dia kerjakan akan ada sesuatu yang membahayakan, maka dia tinggalkan. Nah, itu menunjukkan bahwa ini adalah takwa min hudul halal, takwa daripada mengerjakan atau melaksanakan memakan hal-hal yang berlebihan. Fa'ababtu, maka aku mencintai ana ajma baina ma qalahu ulama, aku menghimpun antara perkataan ulama-ulama kami rahimahullahu taala, Allah merahmatinya, wa baina ma jaa fil khabari, di antara pengertian yang datang dalam hadis. Yakunu haddan jami'an wa ma'nan balik. Maka adalah takwa ini haddan jami'an, batasan yang menghimpun semuanya, wa ma'nan balikun, dan makna yang mencakup secara umum dengan adanya menghadirkan hadis ini. Jadi takwa, di samping takwa tadi juga takwa yang ada di hadis ini, yaitu meninggalkan sesuatu yang berlebihan walaupun halal. Saja barangkali memang sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, kita ilmu dan bisa melaksanakan dan bisa memberi pengertian tentang apa itu takwa. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.